Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau cek mobil lagi, Aveo Sonic. Ini ada penyakit bunyi di beltnya. Kalau bisa dengerin, bunyi kayak pasir gitu ya. Bunyi saat mengganggu. Terus lampunya juga kadang nyala-nyala sendiri. Sekarang kita mau bawa ke Salatiga yang ada di Mayoran. Kita lanjut ya. Ini udah sempet nanya ke Om Budi Salatiga Mayoran, bengkel khusus Chevrolet. Ini tensioner fan belt kalau nggak salah ya, karena ya nanti akan kita cek di sana. Mudah-mudahan sehari ini selesai, dan sini juga ada cek juga. Semuanya nanti kita cek. Oke, sampai nanti. Oke, kita akan menuju ke Kemayoran. Jadi waktu itu tuh mobil ini kita beli di tahun 2024 bulan April. Ini mobil pertama kita beli second dan mobil Eropa. Jadi tahu tuh ya, jadi sebelum beli tuh waktu itu kita nggak pakai surveyor atau yang ngerti mobil. Jadi aku dan istri langsung beli mobil ini, lihat-lihat kabinnya bagus, ternyata mobil udah 10 tahun lebih, ada aja penyakitnya ya. Ini kaki-kaki udah sempet kita remajain dari long terot lah, terus ada shock juga kita udah ganti semua nih, kaki-kaki itu udah enak banget sekarang. Nah cuman ada penyakit lama yang belum kita urus waktu itu, pending gara-gara beberapa bengkel di Tangerang itu kayak kurang memuaskan. Akhirnya cari-cari di Google, nemulah bengkelnya Om Budi ini. Nah sempet nanya-nanya, itu bunyi kayak pasir gitu ya di beltnya. Itu katanya bagian tensioner fan beltnya gitulah yang bunyi. Nah terus di bagian olinya itu ada rembesan. Kita udah bubut lagi tuh, tapi masih rembes gitu. Kayaknya tuh bagian antara blok mesin yang diisi oli dan itu kan ada bagian perekatnya ya. Kayaknya mungkin itu. Tapi nggak tahu, nanti kita cek aja di sana. Terus ada juga kalau ngerem tuh dia bunyi kayak besi di pelintir gitu. Itu kadang-kadang muncul nih. Kemarin sih muncul, cuman sekarang kayak lagi nggak muncul nih. Cuman kita cek juga di sana. Nah yang lebih mengkhawatirkan tuh kemarin tiba-tiba pagi-pagi mobil kayak bukan bunyi ya, kayak nyala gitu mobilnya. Kayak ada yang buka tutup gitu. Ini siapa gitu kan. Akhirnya kita bawa ke tukang kelistrikan lah. Bawa tukang kelistrikan ke yang bisa benerin pintu back door juga. Akhirnya dia akal-akalin, ternyata masih sama tuh. Takutnya bagian kelistrikan, konslet, kenapa-napa ya. Ya udah, akhirnya kita bawa sekarang ke Kemayoran, ke Salatiga Chevrolet spesialis. Kita ketemu Budi, semoga ini Aveo-nya sehat semuanya, jadi lebih enak lagi. Kalau menurut aku use experience selama 1 tahun lebih mobil ini enak banget ya. Buat aku juga mobil ini irit. Waktu itu aku pernah share juga perjalanan mobil Aveo ini ke Jogja, dan aku bilang irit, tapi banyak orang yang bilang itu sama dengan boros. Buat aku sih mobil ini irit ya, karena sebelumnya aku pernah pakai mobil yang lainnya juga, itu agak boros, dan menurut aku ini agak irit gitu. Dengan hatchback Eropa, dengan kenyamanan dan kecepatan ini tuh enak banget. Tarikannya juga dibanding dengan mobil sekelasnya ini juga enak ya. Dibanding Jazz, Yaris gitu, ini enak banget. Dan harganya juga masih worth it untuk saat ini dibeli gitu. Walaupun udah 10 tahun, tapi ya memang harus
cari inspektor gitu ya, atau teman yang memang ngerti mobil, jadi bisa dibantu ngecek kesehatan mobil secondnya. Ini mobil enak banget gitu, masih enak banget. Dan desainnya juga udah 10 tahun, 11 tahun, masih ganteng ya dilihatnya. Tarikannya tuh tarikannya enak banget. Dan ini otomatis dan ada percepatan manualnya sampai 6 speed ya. Nah, ini dia bengkel spesialis Chevrolet Salatiga Motor yang ada di MKG lantai 5. Jadi lu bisa langsung ke lantai 5, setelah masuk lu ke kiri ambil aja di ujung. Nah, itu dia adanya di posisi situ. Bengkelnya juga gede banget, dia punya kayak 3 sampai 4 ruko gitu. Dan di sini gua saat datang ada 15 mobil. Jadi parkirnya itu luas banget kalau lu mau servis, dan tempat nunggunya juga lumayan luas karena lu bisa lihat-lihat aksesoris mobil lain di sana, banyak banget yang jualan di sana. Ya, sekarang sudah jam 5:30, gua sampai di bengkel Salatiga Om Budi tadi jam 9:30. Itu udah ada 7 mobil yang mau diservis. Gua baru kerjain tadi habis sholat zuhur jam 1-an. Sekarang baru kelar jam 5:30. Tadi sih pengerjaannya emang bengkel spesialis tuh udah oke banget ya, kayak udah gercep banget gitu ngerjain. Gue puas semuanya, bengkelnya emang reviewnya bagus banget dan ternyata emang reviewnya sebagus itu gitu. Tapi emang karena jauh banget ya dari rumah gue di Tangerang ke sini Kemayoran, itu jauh banget. Untung sekarang gak terlalu macet, orang pada liburan. Yang pertama tadi tuh gue minta benerin tuh karena ada suara bising kertek-kertek itu, udah dibenerin. Terus mobil suka kebuka ya kuncinya gitu, kayak error, tapi tadi udah di reset. Terus tadi masalah rem yang setiap ngerem pelan itu kayak bunyi besi kepelintir gitu, kertek-kertek. Itu menurut Om Budi itu nggak apa-apa, itu normal terjadi karena itu efek dari kampas rem yang udah nggak ada oriannya, jadi efeknya kayak gitu, bunyi kertek-kertek gitu. Tapi nggak masalah itu, dan gue juga ngerasain nggak masalah, cuman nggak enak aja gitu ya didengarnya bunyi kertek-kertek pas ngerem itu. Tapi ternyata Om Budi bilang itu efek dari kampas rem yang udah nggak ada orisinilnya. Jadi seperti itu bunyi kertek-kertek, tapi nggak ngaruh sih, cuman ya agak bunyi-bunyi gitu aja. Mungkin teman-teman yang pakai Aveo lain ada pengalaman nggak gitu atau gimana, boleh dong kasih tahu gue gitu apa yang harus diperbaikin, karena emang buat gue ngeganggu banget ya bunyi kertek-kertek saat ngerem gitu. Cuman sekarang nih udah nggak bunyi lagi nih, kertek-kertek itu tuh nggak tiap kali bunyi, jadi kadang-kadang aja bunyinya. Nanti gue coba liatin lagi hasil servis hari ini untuk suara bunyi kresek-kresek yang lain yang tadi gue udah infoin di awal video. Nanti gue infoin udah benar semuanya, udah enak lagi, udah siap jalan lagi. Ya sebenarnya sih kemarin udah siap-siap juga, cuman gue tuh tipe orang yang nggak suka mobil atau motor kotor terus ada rusak dikit. Gue pengennya mobil motor sehat dan bersih gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton dan udah sharing. Kita nanti lanjut lagi nih ya videonya.
bunyi beres kerjaan bunyi kemarin tuh bunyi kotak-kotak gitu. Sekarang udah nggak ada, udah bersih suaranya. Oke, alhamdulillah mobil ini udah beres, rapih, dibenerin. Kemarin itu ada masalah mobil ini setiap gue parkir di rumah itu ngebuka kunci sendiri. Kayak jedek, jedek, jedek. Lampu nyala, kunci kebuka. Kalau misalnya gue keluar, parkir di luar, bahaya banget kan. Itu satu, itu bisa dibobol orang karena pintunya kebuka sendiri. Terus yang kedua akinya bisa tekor karena lampunya juga nyala terus kan. Terus yang kedua masalah rem. Setiap gua ngerem itu di RPM rendah itu dia ada kayak besi dipelintir gitu. Kretek, 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 gitu. Terus yang ketiga itu kemarin masalah depan itu bunyi krek 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 kayak ada pasir atau beltnya gitu yang rusak. Nah kemarin tuh udah dibenerin tuh. Kemarin udah diganti di salah 3 motor itu pule alternator, tensioner, terus valve concealer, jasa ganti pule sama tensioner lagi. Itu akhirnya semuanya udah beres. Sekarang mobil ini udah nggak bunyi lagi di mesinnya itu karena udah diganti itu puli alternatornya, katanya tuh udah macet jadi besinya tuh kayak bunyi kayak gitu. Nah itu udah diberesin. Terus yang kedua itu masalah mobil yang kalau gue parkir di rumah tuh suka nyala sendiri, buka kunci sendiri. Akhirnya itu kemarin tuh di kayak di komputerisasi gitu, di reset gitu. Alhamdulillah kemarin gue pulang maghrib sampai sekarang udah nggak bunyi lagi. Terus masalah bensin. Masalah bensin tuh kemarin setiap gue ngisi bensin pas di starter itu dia nggak mau angkat. Tapi ada akinya gitu. Tapi setelah starter kedua sambil gas dikit itu ngangkat. Nah itu diganti valve konsternya lah gitu diganti. Nah semalam gue coba isi bensin lagi dan alhamdulillah pas dinyalain itu langsung nyala. Jadi semua masalah yang kemarin gue bawa ke Om Budi di salah 3 motor itu udah terselesaikan. Terima kasih Om Budi dan tim, keren banget. Kerjaannya tuh kayak dokter spesialis, bener-bener dokter spesialis. Dia tahu yang rusak mana gitu, langsung dibenerin dan sekarang jadi sehat lagi gitu. Saran gue buat lu yang mau beli mobil Chevrolet, satu, lu harus paham dulu gitu kondisinya gimana. Kalau nggak ngerti ya sewa inspektor atau teman yang ngerti tentang mobil gitu. Jadi tahu masalahnya apa sih yang bakal kedepannya lu jaga tuh apa gitu. Karena waktu gue beli ini gue nggak bawa tim mekanik atau teman yang paham banget gitu. Cuman ada saudara yang punya FPO juga, gue ngajak dia dan dia bilang oke, ya udah akhirnya gue beli ini. Ternyata ada beberapa bagian yang gue kerjain, gue benerin hari ini. Nah terus kedua pikirin lagi tuh bengkelnya apakah dekat rumah lo atau jauh gitu, karena yang gue ini tinggal di Tangerang, terus bengkelnya ini tuh adanya di daerah Cikokol, daerah Serpong, daerah Pamulang, sama kemarin tuh di Kemayoran. Jadi dekat-dekat sini tuh nggak ada spesialis Chevrolet. Jadi buat gue lumayan juga ya kalau misalnya harus servis jauh-jauh kayak gitu, apalagi kayak kemarin itu seharian. Nah buat ke Om Budi itu lu datangnya harus pagi karena banyak banget yang datang ke sana. Gue datang kemarin 9:30 itu udah antrian ke-7 atau ke-8. Sempet mau ditinggal sama Om Budi, bilang katanya nggak kepegang. Akhirnya Om Budi pegang juga tuh. Makasih banget Om Budi dan tim, sukses selalu dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada info-info sharing, tolongnya diinfoin di komen karena gue butuh info-info juga tentang bengkel
Chevrolet terdekat di daerah Ciledug. Terima kasih. Assalamualaikum. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share it with your families and friends.